Adonannya mau kita aduk dulu sebentar. Oke, kita mixer sebentar ya adonannya, cuman sampai dia nyatu aja ya. Udah pada ngiler kan? Oke, check this out. Peanut butter blossom yang bakal bikin semua jatuh cinta. Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Farah Queen di Cooking with Queen. Today is a special day, because it's my birthday. Hari yang spesial sekali untuk birthday, saya pengen merayakan sama adik-adik di orphanage. Jadi nanti kita mau mampir ke panti asuhan, dan adik-adik tuh pasti suka sekali kalau kita bikinin cookies. Jadi kenapa enggak hari ini kita bikin American cookies. American cookies yang pertama mau saya buat adalah peanut butter blossom. Saya tunjukin ya, cara bikinnya yang pertama, kita timbang butternya terlebih dahulu. Jadi setengah cup mentega itu yang bahan utamanya. Terus mau kita campurkan dengan peanut butter. Dan juga kalau American cookies ini, dia nanti teksturnya beda ya sama cookies yang kita biasa makan. Kalau di Indonesia kan kue kering itu biasanya garing, crispy. Sedangkan kalau American cookies, mereka sukanya yang teksturnya itu soft. Jadi dia nanti lembut dan chewy. Butter sekitar setengah cup. 4 ounce itu 115 gram. Seperti biasa ya yuk, butternya yang unsalted. Butternya yang unsalted, tapi kalau mau pakai unsalted juga nggak apa-apa lah. Soalnya kan butternya kita pakainya juga nggak terlalu banyak ya, cuman setengah cup. Oke, yang berikutnya kita pakai peanut butter. Peanut butter. Peanut butternya setengah cup juga, 125 gram. Nah, nanti kalau sudah dipanggang, baru kita kasih the blossom on top. Pasti pada penasaran kan, apa itu blossom? Oke, 125 gram. Nah, brown sugar, jadi yang bikin American cookies itu dia teksturnya soft and chewy, itu dari brown sugarnya. Sedangkan kalau di rumah nggak ada, no problem, bisa pakai gula semut. Ya, gula semut atau gula kelapa, coconut sugar, itu bisa juga dipakai. Nah, untuk sugarnya, kita perlu setengah cup. Jadi kalau untuk brown sugar, itu kita cara mengukurnya harus dipadetin. Sedangkan kalau bahan-bahan yang lain, kalau kita pakai cups itu nggak boleh dipadetin. Kalau brown sugar memang harus dipadetin. Seperti ini. Ini kalau untuk yang brown sugar, hanya brown sugar loh. Kalau tepung terigu dan sugar yang lainnya nggak boleh dipadetin seperti itu. Kita pakai setengah cup. Terus gula pasirnya kita pakai seperempat ya. Setengah cup brown sugar itu sekitar 100 gram. Dan sekarang kalau yang untuk gula pasir, seperempat cup, 50 gram gula pasir. Yang berikutnya kita kasih garam, setengah sendok teh garam. Sama baking soda. Kita nggak pakai baking powder ya, tapi yang dipakai soda. Baking soda sama vanila saya siapkan. Baking soda tuh sama soda kue sama nggak nih kok? Beda, dia reaksinya beda. Baking soda jauh lebih kuat daripada kue. Harus ngikutin resep. Kalau dia pakai baking soda ya soda. Kalau dia pakai baking powder, then you have to use baking powder. 1 sendok teh baking soda. Kita ratakan atasnya, jangan dipadetin. Ya, ini baking soda sama vanilla. 1 sendok teh. Jadi no problem. Kita perlu sekarang udah bisa dimasukin. Dan tadi butternya, by the way, itu harus suhu ruangan. Kalau dia dingin, nanti begitu kita kocok, dia nggak bakal nyatu. Nah, kalau misalnya kita kocok lagi yang lama, biar dia nyatu, yang ada malahan nanti cookiesnya kita jadi crispy, bukan yang chewy, seperti yang kita mau. Ya, alright. Sekarang, adonannya mau kita aduk dulu sebentar. Oke, kita mixer sebentar ya adonannya, cuman sampai dia nyatu aja ya. Like this. So we whisk it for a second. Tuh, sampai dia nyatu aja, jangan lama-lama. Oke, kalau dia udah nyatu seperti ini, sekarang kita tambahkan telur. Kita tambahkan 1 butir telur. Sama saya perlu susu cair juga, ya. Telur, kita pakai 1 butir. Terus susu cair. Susu cairnya 1 sendok makan. 1 sendok makan. Seperti ini.
Alright. Kita aduk lagi dan ini juga aduknya sebentar aja ya. Oke, cuman sampai dia kayak nyatu aja. Terus sekarang kita masukin yang tepung terigunya ya. Nah, yang tepung terigu kita perlu 1/3/4 cup. Kita ukur, jadi kalau 1 cup, ambil seperti ini, kita ratakan atasnya. Itu yang dipakai untuk serbaguna ya? Yes, ini yang serbaguna ya. Jadi bukan yang untuk roti, bukan juga yang untuk cake. Kita perlunya 1/3/4 cup. Sekitar 240 gram. Nah, ini kita mixer sebentar sampai dia nyatu. Seperti ini. Terus jangan lupa, jadi jangan males untuk scrape yang pinggirnya itu penting sekali. Kita mau benar-benar semuanya tercampur dengan baik ya. Tapi tanpa overmix. Jadi jangan terlalu lama mixnya. Yeay. Tuh, adonannya udah jadi. Cepet sekali kan bikinnya. Ayu, Yes. emang itu cepat atau lambatnya putaran mixernya itu berpengaruh ya sama bentuk adonannya nanti? Yes, akan mempengaruhi banyak. Lebih banyak udara yang kita masukkan ke dalam adonan. Jadi kalau kita ngocoknya lebih lama, lebih crispy nanti hasilnya. Dan tadi kalau udah terigunya udah masuk, jadi terigu itu mengandung satu protein yang namanya gluten. Makanya kalau untuk bikin roti, gluten yang diperlukan lebih banyak. Dia tipe tepungnya itu tepung yang tinggi protein. Nah, proteinnya itu kalau lama kita aduk, kita kocok, dia bakal jadi ngeras. Jadi nanti teksturnya udah nggak lembut lagi. So we don't want that. Terus ini kita bersihin ya adonannya ya. Sampai sekarang saya juga suka sekali loh. Adonan seperti ini suka saya. Oke, ini tinggal kita panggang. Udah saya siapin loyangnya di sini. Kita pakai scoop ya. Ini satu. Nah, kalau seperti ini kan nanti dia bentuknya jadi rata semua. It's my birthday. It's my birthday. Oh yeah. Yay! Woohoo! Finally, it's done. Alright, tinggal kita panggang. Tapi satu trik lagi ya, sebelum kita panggang, ini kan dia bentuknya bulat banget. Nah, kalau kita masukin nanti dia terlalu terlalu tebal. Jadi kita pencet seperti ini atasnya, dikit aja. Jangan lupa ovennya udah dipanasin terlebih dahulu. Suhunya 180 derajat Celcius. Oke, let's go to the oven. Here we go. Satu lagi. Kita manggangnya antara 12 sampai 13 menit. Jadi nggak lama sama sekali. Sambil nunggu adonannya matang, kita sekarang mau buka coklatnya. Ini dia yang saya bilang the blossom, the secret recipe. Kita pakai coklat yang seperti ini nih bentuknya, seperti teardrop. Oke. Saya udah nggak sabar mau nunjukin triknya ya, yang bikin cookies ini special, bukan cuman peanut butter cookies yang biasa, tapi this one is an extraordinary cookies. Ya. Oke, ini coklatnya udah siap. Kita siapin yang untuk jaring-jaringnya di sini ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi sampai cookiesnya matang. Yay! Our cookies is ready. It's ready. I can't wait to show you. Kita ambil langsung dari oven. Jadi dia warnanya sedikit kecoklatan di pinggirnya. Seperti ini nih. Jangan terlalu lama ya manggangnya ya. Karena kalau terlalu lama dia malahan nanti jadinya keras. Dia jadinya terlalu garing. Kita kan mau yang chewy and soft. Yes. Ovennya kita matiin dulu. Nah, ini dia yang sudah nggak sabar ya buat saya tunjukin ke semuanya. This is the fun part. Tadi coklat yang sudah kita buka, ya. Nah, ini langsung kita taruh di atasnya seperti ini. Tuh, begitu dia masih panas, harus cepet ya. Langsung kita taruh di atasnya, agak tekan sedikit biar dia nempel. Nanti coklatnya bakal meleleh, tapi pas dia sudah dingin, coklatnya bakal keras lagi.
Itu Oke. karena adonannya chewy jadi dia mudah ya ditekan gitu. Iya, dia begitu dia masih panas gini, langsung ditekan, dia langsung nempel. Yeay, kita sajikan ya. Nah, kalau untuk disajikan ke yang lain, sebaiknya tunggu dia coklatnya set ya. Ini kita angkat, seperti ini. Tuh. Udah pada ngiler kan? Oke, check this out. Peanut butter blossom yang bakal bikin semua jatuh cinta. Jangan kemana-mana, stay di Cooking with Queen.